Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hatta dengan NIM 64220878. Di sini saya akan menjelaskan eh, uji validitas X1. Ya, di sini uji uji validitas X1 ke Corelect terus ke Bivart. Nah, ini hapus dulu ya. Pindahin dulu. Nah, kita ambil X1 tuh eh, 1 sampai variabel X1. Pindahkan ke kanan. Oke, set. Ini dia hasil X1. eh, Terus kita langsung aja ke uji validitas X2 ke correlate terus Brevard kayak tadi. Nah, kita keluarkan lagi terus masukkan yang X2-nya sampai variabel X2. Masukkan ke kanan, pencet OK. Nah, ini X2-nya. Jadi, kesimpulannya harga X1 dan X2 secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian X3. Dari indikator-indikator X4 dan X5 terlihat terlihat bahwa faktor teknis seperti harga diskon, ha- harga di, harga diskon dan dan kemudahan konsumsi menjadi aspek yang diperhatikan konsumen muda. Kualitas produk memberi pengaruh pengaruh lebih dominan dibanding harga. Tetapi keduanya penting dalam membentuk keputusan pembelian Ultramix rasa coklat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Dira Rahayu dengan NIM 6422047. Di sini saya akan menguji validitas Y, yang dimana buka analyze, buka correlate, Brevite. Habis itu, ini udah ada datanya Y sampai variabel Y. Pencet OK. Yang hasilnya untuk Y1 itu mendapatkan 616, yang dimana valid dari airtable. Yang Y kedua 746, yang dimana valid dengan airtable 0,196. Yang ke Y3 379, yang dimana airtable 0,196 valid. Yang ke Y4 ada 0828, yang dimana airtable 0,196, data tersebut valid. Untuk yang kelima Y5 ada 0,473, yang dimana airtable-nya 0,196, yang dimana data itu valid. Jadi kesimpulannya semua item itu valid karena R hitungnya besar daripada R table. Untuk selanjutnya, saya akan menguji data reliabilitas. Yang dimana data analyze, scale, reliability analyze. Ini itemnya satu-satu ya dikeluarin. Pertama, X1. Oke. Nah, ini hasil dari data reliabilitasnya mendapatkan 760. Ini untuk data X1-nya. Untuk yang X keduanya, balik lagi ke data, analyze, scale, reliability analyze, ke item X. Chat oke. Ini data dari ANA ini 761, X2-nya. Untuk ke data Y-nya, analyze, scale, reliability analyze, keluarin ke Y. Oke, ini untuk data Y-nya. Yang dimana kesimpulan item reliable karena crown batch alpanya besar daripada 0,060. Sekian dan dilanjut oleh teman saya.
Perkenalkan nama saya Krispan Agustian Panjaitan dengan NIM 64221038. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik yang normalitas dan multikolonialitas. Sebelum kita mencari uji normalitas, kita mencari nilai residualnya dulu. Pertama-tama kita klik analyze, lalu kita regression, lalu ke linear, lalu di dependennya itu kita naruh variabel Y dan di independennya itu kita menaruh variabel X1 dan X2. Lalu di statistiknya itu kita contreng model fit dan collinearity diagnostik, lalu kita continue, lalu kita ke plot dan ditaruh separate-nya di Y, series sheet-nya di Y, separate-nya di X, series sheet-nya di Y. Lalu kita continue, lalu kita ke save, kita contrengnya un unstandardized dan standardized delete. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK dan di sini keluar nilai residualnya. Nih nilai residualnya. Dan untuk mencari uji normalitasnya itu kita lalu pindah ke non-perek test, lalu ke legacy dialog, lalu kita pindah ke sampel KS, lalu yang dimasukkannya itu variabel lalu yang dimasukkannya itu si nilai residualnya. Lalu kita klik OK dan di sini keluar nilai uji normalitasnya yaitu 0,08. Uji normalitas itu yang eh, jika nilai lebih besar dari 0,01 maka bisa didistribusikan normal. Bisa kita lihat di sini uji normalitasnya itu dapat 0,08 jadi bisa dinyatakan dan lebih besar daripada 0,1 maka bisa dinyatakan eh, berdistribusi normal. Dan selanjutnya uji multikolonialitasnya itu kita sudah mendapatkan di atas di sini uji ada kita membahas multikolonialitas itu ada FIF, ada tolerance. Loh, kok beda? Uji FIF-nya itu ada di 1647 dan dia lebih besar dari 0,1. Maka dinyatakan tidak ada gejala multikolonialitas. Begitupun nilai toleransinya itu 0,626 lebih besar dari 0,01 dan dinyatakan tidak ada nilai dan tidak ada gejala multikolonialitas. Eh, Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramansyah Putra dengan NIM 6420197. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedasisitas. Nah, yang pertama, chat analyze, lalu ke regression, linear. Nah, ini tadi habis nyoba jadi riset dulu. Yang pertama, masukkan X1 dan X2 di kolom independen. Dan Y-nya di kolom dependent. Lalu pencet save. Ininya di checklist, centang understand-nya, lalu continue. Selanjutnya balik lagi ke space-nya, kita ke pilih ya. Lalu selanjutnya pencet transform, pilih computed variable. Nah, selanjutnya tulis ABS res nih di sini. BS underscores res, lalu di numerik ini. Di numerik tulis ABS. Ah, Lalu ini gua kurung, lalu masukkan yang under. Nah, ini. Nah, lalu
tutup kurung. Lalu pencet. Oke. Di sini pertama ke analyze lagi, lalu regression, linear. Aduh. Nah, ini masukkan semua variabel ke kotak independen. Sedangkan variabel yang Y masukkan ke dependen. Lalu kemudian klik OK. Nah, muncul nih tabel-tabelnya. Berdasarkan tabel-tabel di atas, dapat diperoleh model regresi linear berganda sebagai berikut. Nah, ini Y-nya sama dengan 3,427 ditambah 0,2082 ditambah 0,4086. Nilai konstan sebesar 3,427. Nilai A ini merupakan suatu konstanta yang mencerminkan keadaan ketika variabel keputusan pembelian atau variabel Y tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel harga atau X1 dan kualitas produk X2. Apabila tidak ada variabel independen yang ada, maka variabel keputusan pembelian tidak akan mengalami perubahan. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas, dapat diamati bahwa nilai B1 atau nilai konvensi regresi X1 memiliki nilai sebesar 0,2082, menunjukkan bahwa variabel harga mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel harga maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,2082 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Bisa dilihat juga nilai B2, nilai koefisien regresi X2 memiliki nilai sebesar 0,486, menunjukkan bahwa variabel kualitas produk mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian Y, yang berarti bahwa setiap kenaikan suatu variabel kualitas produk maka akan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,486 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Ramadan dengan NIM 642201990. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T dan uji F dengan menggunakan aplikasi SPSS. Berikut langkahnya. Pertama, pilih analyze, kemudian regression, dan pilih linear. Di sini tadi di contoh yang coba. Nah, dalam kolom berikut, variabel X1 dan X2 masukkan dalam kolom ini bawah. Kemudian untuk Y-nya, variabel Y masuk dalam kolom dependen yang di atas. Kemudian pilih save, centang yang ini, antara DZ. Kemudian continue, kemudian OK. Berikut hasilnya. Nah, dalam tabel berikut kita melihat hasil uji T, hitung karena tabel hitung lebih besar tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Nah, untuk uji T di PowerPoint ya, uji T-nya. Nah, uji T-nya di kolom koefisien sama ya. Untuk uji F, penjelasannya karena F hitung lebih besar dari F table dan signifikan kurang dari 0,05, maka variabel harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, bisa dilihat tabel uji F simultan dalam PowerPoint berikut sama dengan hasil di SPSS dalam tabel ANOVA. Bisa dilihat. Nah, jadi kesimpulannya, produk ini memiliki pengaruh besar dan signifikan dibanding harga terhadap keputusan pembelian. Harga tetap berpengaruh secara signifikan namun bukan faktor dominan. Kemudian variabel secara simultan signifikan mempengaruhi keputusan pembelian produk Ultramik rasa coklat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.